Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi on Location. Dan kali ini Motivi on Location berada di Rumah Sakit Panti Rapih di Klinik Yasinta, Klinik Anak Terpadu. Nah, apa itu Klinik Anak Terpadu? Di Panti Rapih ini para suster, dokter, perawat itu mendidik anak-anak sejak dini, sejak bayi. Dan mereka dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Nah, kita akan ketemu dengan bayi-bayi mungil itu, bayi-bayi yang menjadi kesayangan Tuhan sendiri, kesayangan Allah. Dan kita akan masuk ke dalam ketemu dokter, perawat, suster, dengan mama-mamanya dan juga bayi-bayi mungil. Ikuti perjalanan Motivi. Salam sehat. Suster, Mbak, ini klinik Yasinta itu klinik apa sih? Anak ya, judulnya boleh ketemu dokter, ngobrol-ngobrol tentang anak-anak. Oh ya, di sana juga. Oke, deh, terima kasih. Selain kita di segala usia, di segala periode kehidupan, itu harus menjaga kesehatan. Tidak peduli bayi sampai lansia. Namun di baby ini, di bayi ini, di anak ini ada keistimewaannya, yaitu adalah anak itu atau bayi itu masih bertumbuh dan berkembang. Ini perbedaannya. Jadi bagus sekali bahwa kita harus mengerti bahwa anak itu bukan dewasa mini. Berbeda sekali ya, karena orang dewasa sudah tidak bertumbuh. Kalau orang dewasa diberi nutrisi yang untuk pertumbuhan, nanti tumbuhnya ke samping, begitu Romo. Klinik anak terpadu di sini, apa saja yang dibutuhkan oleh si anak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal. Secara optimal itu maksudnya sesuai dengan potensi genetiknya, sesuai dengan anugerah Tuhannya, itu kita ada. Jadi misalnya Romo, ini saya menerangkan dengan misalnya ya Romo, bayi itu datang ke kita, bayi anak-anak itu datang ke kita, lalu kita assess. Jadi, dokter anak itu tugasnya menganalisa, jadi menganalisa atau menilai. Apa yang dinilai? Yang dinilai adalah status kesehatannya, status gizinya, status pertumbuhannya, status perkembangannya, dan status imunisasinya. Banyak atau Romo? Nggak cuma sehat doang, tapi banyak yang harus dinilai. Nah, setelah kita mengetahui, oh ini ternyata gizinya kurang. Nah, kita apa yang menyebabkan, kita gali bersama, apa yang menyebabkan, oh ternyata giginya sakit. Sehingga itu dia berat badannya menurun, pertumbuhannya dia mengalami flat growth atau tidak tumbuh. Gitu. Kita konsulkan ke dokter gigi yang satu lantai di sini Romo. Kemudian misalnya lagi, anak ini kok perkembangannya kurang. Kemudian oh ternyata setelah dilakukan KPSP itu untuk kuesioner pra-screening perkembangan. Di situ didapatkan bahwa oh ini kok tidak sesuai usia, maka dilakukan Denver test. Nah, Denver test ada juga. Lengkap Romo. Kemudian anak ini kok kurang stimulasi, kayaknya ada sesuatu yang mungkin dari orang tuanya kurang mengerti bagaimana sih mengasuh anak ini. Nah, kita
konsulkan ke psikolog. Di sini ada psikolog yang bisa untuk membantu pola asuh gitu. Dan ada juga THT mata untuk screening pendengaran dan penglihatan. Di situ juga ada untuk stimulasi yaitu spa baby, kemudian pijat bayi. Nah, di dalam lantai ini, di lantai 3 ini semuanya ada. Nah, terpadunya seperti itu. Jadi kita terpadu untuk membentuk anak Indonesia unggul. Kita itu berperan serta. Semoga kita itu besoknya di akhirat sana kalau ditanya apa loh tugasnya di itu dokter anak, ya saya ikut walaupun sedikit itu ikut ambil bagian di klinik untuk membuat generasi penerus bangsa ini unggul. Ya unggulnya apa Romo? Unggulnya itu sehat, kuat, ya, cerdas, ceria, ya, kreatif, inovatif, mandiri, berperilaku baik. Pokoknya jos Romo. Yang dicita-citakan tuh jos. Nah, kita ikut ambil bagian di situ. Gitu Romo. Saya memilih Klinik Yasinta karena Klinik Yasinta ini tergolong aman dan layanannya semua yang dibutuhkan oleh anak saya terpadu dalam satu tempat. Jadi segala kebutuhan medis, kebutuhan psikologis juga saya bisa hanya datang di satu tempat dan satu waktu. Tentu saja kami senang ya Romo, karena kan yang datang bayi-bayinya ya lucu-lucu, imut gitu. Dan yang jelas yang datang ke Klinik Yasinta ini adalah bayi-bayi yang sehat. Jadi ibunya sehat, anaknya sehat, senang, ceria, perawatnya juga begitu, ceria. Jadi visi misinya itu adalah kita harus memberikan pelayanan yang supaya anak-anak tersebut bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya itu. Nah, kalau seperti di Klinik Yasinta ini, setiap bayi yang datang ke kita itu harus yang intinya harus diberikan nutrisi, kemudian stimulasi, kemudian dilakukan proteksi. Nah, kemudian setelah itu kita evaluasi. Nah, setelah dievaluasi, oh ini ternyata ada sesuatu. Nah, ada sesuatunya ini kita kelola bersama-sama sehingga membentuk tadi generasi unggul tersebut. Baik Romo, saya di Klinik Yasinta bersama dengan satu teman bidan yang kebetulan hari ini off, dan Mbak Santi sebagai admin di Klinik Yasinta. Kami memfasilitasi orang tua, keinginan orang tua, apa yang diharapkan untuk putra-putrinya dan sesuai dengan kebutuhan bayinya sejak umur 0 bulan sampai dengan 24 bulan Romo. Treatment yang didapat untuk Sharon ini termasuk sangat ngefek untuk tumbuh kembangnya, karena yang pertama dari segi klinik gizi. Klinik gizi di sini mengatur semua gizi yang dibutuhkan oleh anak saya, dari porsinya, dari macam-macam gizinya, itu otomatis akan berdampak terhadap tumbuh kembangnya. Kemudian ada juga klinik laktasi. Klinik laktasi itu berpengaruh terhadap saya untuk pemberian ASI kepada anak. Jadi saya bisa berkonsultasi mulai dari keluhan-keluhan selama menyusui, terus kemudian cara-cara agar mendapatkan ASI yang bagus, ASI yang berkualitas baik, sehingga gizi anak dan tumbuh kembangnya dapat berjalan juga dengan baik. Kemudian ada juga klinik gigi. Klinik gigi yang mungkin awalnya kita sebagai orang tua yang awam tidak terlalu memikirkan, tetapi ternyata klinik gigi itu juga berdampak cukup besar untuk pertumbuh kembangan anak, karena gigi merupakan pencernaan yang paling utama. Kalau giginya anak ini baik, maka anak dapat mencerna makanan dengan baik sehingga gizinya akan terpenuhi. Tapi kalau gigi anak ini kualitasnya tidak baik dan rusak, maka
pencernaan anak dan lambungnya akan bekerja lebih keras sehingga penyerapan gizinya tidak terserap dengan baik, yang akan berdampak kepada tumbuh kembang anak ini sendiri. Kemudian ada juga rehabilitasi medik dan DDST yang mengatur dan menganalisis tumbuh kembang anak ini mulai dari motorik halusnya, motorik kasar, kemampuan bahasa, dan juga kemampuan personal sosial. Nah, di DDST ini anak saya juga dites dari mulai usia 0 sampai sekarang ini 19 bulan, kemampuan-kemampuan apa dan pencapaian-pencapaian apa yang harus dicapai sesuai dengan jenjang umurnya. Nah, kalau misalnya ada yang belum tercapai, kita akan diberitahu juga, maksudnya aktivitas-aktivitas apa yang akan membantu anak ini untuk mencapai kualifikasi-kualifikasi yang seharusnya sudah tercapai. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau sudah tercapai kemampuan itu, maka dari dokter-dokter di sini pun tetap memberi edukasi kepada kami sebagai orang tua, apa aktivitas apa juga yang harus diberikan kepada anak supaya pencapaian-pencapaiannya bisa lebih tinggi lagi, seperti itu. Bayi ini memang belum bisa sampai usia dia, makanya kita memberikan 1000 hari pertama kehidupan, kita mempersiapkan bayi-bayi itu untuk mencapai, untuk landasan bangunan di berikutnya, tahapan berikutnya. Jadi bayi itu di sini dia hanya bisa melihat pertama kali, mencium. Jadi bayi itu yang paling dikenal duluan adalah bau ibunya. Bau ibunya, karena yang indera yang paling pertama kali dia berkembang adalah indera penciuman. Sehingga kalau ibunya pergi, bapaknya pakai daster ibunya, bayinya akan tidak rewel. Tuh. Kemudian indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perseptik, jadi perabaan gitu. Dari situ dia akan berinteraksi dengan dunia luar melalui yang seperti itu dulu gitu. Jadi kita memang harus memfasilitasi yang seperti itu. Bayi itu memang dia akan merekam seluruh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, yang memapari dia, direkam kemudian nanti untuk ditiru. Ya, bayi itu adalah peniru ulung. Ya, sehingga jadi kita jangan sampai salah dalam meletakkan apa-apa yang akan menjadi dasar di kelak kemudian hari. Sehingga kita punya ini, di sini ada program ASIH, ASOH, ASAH. ASIH, ASOH, ASAH itu ya semua yang dibutuhkan para anak-anak untuk untuk mengisi atau untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. ASIH itu cinta kasih, ya. Jadi cinta kasih itu termasuk apa? Memberikan nutrisi, memberikan perhatian, memberikan imunisasi. Jadi misalnya imunisasi sesuai dengan IDAI. Wah, kok mahal-mahal? Iya, nggak usah beli baju dulu, nggak usah beli make up. Untuk apa? Ya untuk imunisasi bayi saya. Itu bentuk dari cinta kasih orang tua. Kemudian ASOH, ya seperti tadi, ASOH apa yang diasuh? Setiap makhluk itu punya emosi, kualitas yang berbeda-beda, intelijensi yang berbeda-beda, sehingga bagaimana walaupun satu ayah, satu ibu, tapi belum tentu sama. Sehingga bagaimana saya harus mengasuh bayi saya, anak nomor 1 ini, supaya bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhannya. Itu nanti ada pola asuh. Kemudian asah. Nah, asah ini yang penting. Jadi bayi ini harus distimulasi supaya dia lebih dari apa yang dia usianya. Asah itu masuk dalam, termasuk personal sosial, bahasa, motorik halus, motorik kasar, dan kemudian hubungan, kemandirian dan sebagainya, Romo. Gitu.
awal klinik Yasinta dibentuk ini kan mempunyai tujuan untuk salah satunya ya menciptakan generasi yang unggul di Indonesia, yang ceria, yang inovatif, yang kreatif dan berperilaku baik. Jadi treatment yang kami lakukan di sini, jadi kan ada beberapa aspek ya Romo. Yang pertama nutrisi. Jadi kami punya klinik gizi. Klinik gizi itu di situ ada nutrisionis yang ada di sana yang sudah berpengalaman. Kemudian untuk menunjang nutrisinya juga kita punya klinik laktasi, karena ASI itu kan merupakan nutrisi yang terbaik dan tidak tergantikan di Romo untuk bayi-bayi. Jadi kami akan kawal ibu dari sejak mulai hamil sampai dengan melahirkan, dan kami akan membantu untuk para ibu yang mempunyai kesulitan atau kebutuhan tentang ASI, pemberian ASI kepada putra-putrinya gitu. Kemudian kami juga punya untuk membantu stimulasi. Jadi kan stimulasi salah satu juga untuk merangsang perkembangan motorik dan sensorik bayi ya Romo. Kita punya pijat bayi dan layanan pijat bayi dan baby spa. Jadi kalau pijat bayi itu dimulai dari 0 bulan, kalau baby spa itu mulai 4 bulan Romo. Atau pada saat dia sudah bisa tengkurap dan kepalanya sudah tegak, atau bahasa Jawanya tengel-tengel itu loh Romo. Itu. Jadi itu sudah mulai boleh untuk baby spa gitu. Selain itu kita juga untuk pola asuh, pengembangan pola asuh pada anak itu ada psikolog anak. Psikolog anak, jadi di sana nanti pola asuhnya akan dibantu oleh psikolog yang juga luar biasa, Bu Ratih ya namanya. Kemudian selain itu juga ada untuk proteksi itu ada imunisasi, kemudian ada gizi, layanan THT, dan mata. Begitu Romo. Urutannya jadi tentulah mendaftar dulu ya. Setelah mendaftar, dia akan diarahkan ke gedung baru, gedung rawat jalan terpadu lantai 3. Nah, setelah di lantai 3, dia akan diterima oleh nurse. Dia akan diukur panjangnya, dia akan diukur berat badannya dan lingkar kepalanya, karena ini pertumbuhan. Kalau pertumbuhan berarti ada sesuatu yang diukur. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke ruang periksa dokter. Nah, di situ dokter itu akan menganalisa atau mendiagnosa. Kemudian dari situ, apakah anak ini hanya memerlukan imunisasi, maka dia dilanjutkan ke ruang imunisasi. Apakah anak ini kurang gizi, kurang ASI, nah bisa Romo. Jadi dia akan ke klinik laktasi. Gitu. Apakah anak ini perlunya hanya cukur? Oh ada Romo. Gitu. Kemudian apakah anak ini mau pijat bayi? Nah ada juga. Nanti tergantung apa dan bagaimana penemuan dari penilaian terhadap anak tersebut. Nanti kita salurkan atau kita antar ke masing-masing yang diperlukan anak tersebut. Gitu Romo. Sebenarnya kalau mudah Romo, kalau yang ingin pasien yang orang tua pasien yang ingin menghendaki di klinik Yasinta tuh tinggal datang aja, rawuh aja ke klinik Yasinta, nanti semua kami yang memproseskan dari mulai pendaftaran sampai dengan administrasi. Jadi ibaratnya enak Romo, dikepenaknya dimanjakan. Di sini tinggal datang, kemudian kami yang mulai mendaftarkan, kemudian fleksibel juga untuk waktunya. Jadi misalnya pesen nanti hari Selasa kami tanggal 10 kami mau vaksin, tetapi kalau misalnya memang tidak bisa, kami akan koordinasikan dengan dokternya. Jadi mulai dari pendaftarannya, kemudian koordinasi dengan dokternya, itu semua kami Romo yang mendaftar dari timnya klinik Yasinta. Kalau di usia 0 sampai 6 bulan gitu masih bayinya Romo, anak ibunya yang didampingi. Jadi pola asuhnya gitu setelah dia usia sudah mulai berjalan. Nah, mungkin kalau ada penyimpangan dan itu nanti akan didampingi keluarga orang tuanya.
gitu. Oh ya Romo, ada juga yang ini apa namanya perkembangan untuk DDST gitu ya, Denver test gitu, itu juga akan dilakukan oleh dokter spesialis anak, dan kalau ada penyimpangan akan dikonsulkan ke dokter rehab-medik, begitu Romo. Denver Development Screening Test, jadi screening test memang untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi yang datang ke sini memang kebanyakan yang memang yang banyak yang laris itu 0 sampai 3 bulan. 0 sampai 3 bulan. Jadi kita pakai umur kunci Romo, 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan kita punya paket di situ. Jadi nanti sesuai kebutuhannya beliau, pasien-pasien itu. Jadi dari imunisasinya, dari screeningnya, tumbuh kembang dan lain-lain. Semua ada di paketnya Romo. Saya itu dulu kepengennya jadi dokter obgyn, kan Romo lihat saya gagah perkasa, ya kan? Jadi saya ini tidak jadi dokter obgyn, mesti ya bangun gitu. Tapi ternyata saya itu tes itu nggak keterima-terima Romo. Kemudian saya diarahkan, terus gue jadi dokter anak baik. Dulu kenapa saya pengen jadi dokter obgyn? Karena saya ingin, dari dulu memang saya berkeinginan bahwa saya harus untuk menjaga generasi penerus, itu sudah dari dulu memang. Kalau dari obgyn kan saya bisa ngopeni sejak dari dalam kandungan Romo. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya harus menerima yang sudah keluar dari ibunya. Dan saya Panti Rapih menyambut ini ya, punya klinik tumbuh kembang itu, jadi saya sangat senang saya bisa ikut andil dalam ini, menyiapkan generasi penerus bangsa. Gitu Romo. Yang paling disukai oleh Sharon ini memang ambience dari ruangan ini Romo, karena di sini terlihat kan banyak gambar-gambar hewan, kemudian banyak gambar-gambar yang sesuai dengan umurnya dia, sehingga dia itu tertarik dan tidak bosan, juga tidak takut. Kalau untuk kesan saya terhadap dokter dan suster di sini, memang semua dokter dan suster ini termasuk sangat sabar dengan anak-anak. Tapi yang membuat saya paling tersentuh itu karena suster dan dokter ini mengusahakan supaya anak-anak di sini ini tidak takut dan tidak menangis. Jadi kalau saya orang tua kan ya sudahlah, menangis sebentar tidak apa-apa gitu kan. Tapi para suster dan dokter di sini mengusahakan dan banyak membujuk supaya gimana sih biar anak tidak menangis saat datang ke klinik Yasinta ini, terus supaya anaknya happy, supaya anaknya enjoy gitu loh. Guys, itu tadi perjalanan Motivi on Location di Rumah Sakit Panti Rapih, tepatnya di Klinik Yasinta, klinik anak terpadu. Di tempat ini, anak-anak bayi-bayi kecil yang mungil dan lucu itu sudah dianggap sebagai pribadi. Bayi-bayi ini bukan hanya anak kecil yang belum tahu apa-apa, tetapi mereka adalah pribadi yang bermartabat, yang berharga di mata Allah. Dan betapa mulia klinik ini mencoba mendidik anak-anak kecil, bayi-bayi yang akan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, yang cerdas, yang sehat dan ceria. Ikuti perjalanan Motivi selanjutnya on location dalam episode-episode yang selanjutnya. Sampai jumpa.